Shalom, selamat sore Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara saya ajak untuk bersaat teduh sejenak. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sembah Yesus, kita mau agungkan namanya, sebab dialah Allah yang layak menerima segala puji-pujian dan penyembahan. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Hai Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sama-sama sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Hai Sang Raja. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku, ku tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
lagu ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
bersama-sama. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami bisa beribadah Tuhan, menyambut hari kelahiran-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah Natal ini ke dalam tangan-Mu, Kau yang berkuasa dari awal, pertengahan, ke akhirnya ya Bapa. Ayo di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terus selanjutnya kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda di Modern City Katarso. Silakan. Jadi kita akan tunduk kepala sejenak. Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar, Tuhan Allah yang lebih besar dari segala Allah yang ada di dunia ini. Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Kasih setianya atas hidup kita, pertolongannya yang ajaib, melebihi dari apa yang pernah kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, berkat, dan anugerahnya dicurahkan kepada jemaat Tuhan yang menghadiri perayaan Natal pada sore hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini. Saya sambut dalam kasih Kristus. Kita mengucap syukur bersama-sama kalau sore hari ini kita boleh berhimpun di tempat ini dalam rangka merayakan perayaan Natal bersama di TPW Gading. Saya sambut jemaat TPW maupun Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Nugroho, Bapak Pendeta Muda Stefanus yang nanti juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sekaligus beliau memberkati kita melalui firman Tuhan. Kemudian ada Bapak Diakon juga, Bapak Diakon Aris ya, bersama Ibu, saya sambut dengan sukacita. Kita akan berglori memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini di dalam perayaan Natal pada saat ini. Selamat memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lalu selanjutnya akan ada penampilan persembahan pujian PKMB TPW Pusat Gading. Mari kita sambut penampilan pujian persembahan PKMB TPW Pusat Gading.
Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Boleh kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya, puji Hosana, mulia namanya. Ambil tepuk tangan, kita pujikan lagu ini. Mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi saya undang untuk bagi begini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Namanya Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi dengan penuh sukacita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Saya ingin dengar suara kaum wanita saja yang nyanyikan. Sana kaum wanita. Sekarang kemudian kaum pria menyanyikan pujian ini. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama semuanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Yesus Kristus, muliakan dari keluarga kedua, dengan selalu lalu pujian semua dari nama Tuhan.
kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Musisiannya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dimuliakan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari awal. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
surga, Bapa yang mengasihi kami, yang turun dari surga di dalam Yesus Kristus, rela lahir di kandang domba dan mati disalibkan bagi kami semuanya. Sungguh kami mengucap syukur pada sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini untuk kami boleh merayakan Natal bersama umat-Mu yang ada di TPB Pujanggadi. Setelah kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, menjamah, mengurapi setiap kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di sore hari ini. Mari Tuhan, Kau yang berotoritas bekerja, mengurapi dan memberkati, sehingga benih firman Tuhan boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami dan pada akhirnya bertumbuh, berbuah dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Bila kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Mari katakan bersama-sama. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Selamat sore Bapak Ibu yang saya kasihi. Ada yang belum kenal saya atau saya perlu kenalan? Orang perlu ya. Karena saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah kenal saya, Bapak Ibu, karena saya memang sudah cukup lama ada di Pujanggadi ya, bersama Pak Pendeta Muda Dedi. Bapak Ibu, saya berterima kasih buat Bapak Pendeta Muda Dedi, juga seluruh jemaat yang memberikan kepercayaan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Kita langsung saja membuka, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ketiga. Ini satu ayat firman Tuhan yang tentunya nanti akan saya sambungkan dengan satu kisah yang tidak asing yang Bapak Ibu mungkin mengikuti pernikahan. Saya ingin mengupas tentang perkawinan di Kana, karena ini berbicara tentang bagaimana kedatangannya itu membawa pemulihan bagi keluarga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama di dalam Yeremia pasal 30 ayatnya yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita lihat konteks dari Yeremia pasal 30 ayatnya yang ketiga, itu berbicara secara khusus kepada bangsa Israel dan Yehuda, di mana mereka hidup di dalam yang namanya pembuangan di Babel. Saudara-saudara, di dalam pembuangan tentunya sesuatu yang tidak enak. Itu terjadi karena adanya sebuah pelanggaran, adanya sebuah dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, sehingga itu diizinkan oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel diproses, dibentuk, diajar. Bukan Tuhan tidak sayang Bapak Ibu saudara, Tuhan sangat sayang ya. Tadi pagi saya sampaikan di doa pagi di gereja Indo, saudara-saudara, ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir dan baru saja keluar
disangoni dengan orang-orang Mesir begitu luar biasa. Emas, perak, kemudian ternak, dan banyak lagi. Tetapi pada akhirnya ketika mereka sampai di padang gurun, mereka harus balik dan kemudian mereka harus berkemah di tepi laut Teberau. Coba bisa dibayangkan, apakah Tuhan tidak tahu pada waktu itu bahwa orang-orang Mesir akan mengejar? Dia tahu betul, Bapak Ibu Saudara. Memang beberapa saat Firaun, orang-orang Mesir mengizinkan orang-orang Israel keluar. Tetapi di tengah-tengah perjalanan kemudian di Firaun kemudian umat lagi dan akhirnya mengejar orang-orang Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, disitulah sesungguhnya Allah sedang menguji, Allah sedang mau melihat sejauh mana hati orang-orang Israel. Ternyata hati orang-orang Israel menjadi takut, menjadi gentar, menjadi khawatir. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan menolong begitu luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya diberi waktu 30 menit ya. Oh boleh, 35 ya. Nanti kalau sudah waktunya hampir habis, batuk 2 kali ya. Supaya saya bisa tahu tandanya sudah mau habis. Saudara-saudara, kita berbicara tentang keluarga, kita sekarang tarik dalam konteks keluarga. Bapak Ibu, keluarga itu sangat penting. Keluarga itu satu hal yang sangat-sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Ya, sudah next. Ini tanggal 9 ya, Pak Dedi, betul ya. Saya bukan bermaksud apa-apa, Bapak Ibu bisa lihat kisah ini. Ini terjadi di mana? Meranggen. Saya bukan bermaksud apa-apa dengan Meranggen. Kita mengasihi Meranggen, amin. Kita mengasihi Pucang Gading, amin. Tetapi ini faktanya yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, terjadi tanggal berapa? 9. Berarti baru 1 bulan yang lalu. Karena saya mengetahui hal ini, sehingga saya kutip ya. Karena ada seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu saya melayani di gereja beliau dan dia memosting kejadian ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, banyak sekali rumah tangga yang mengalami yang namanya trouble, bukan hanya trouble. Ini yang terjadi secara umum, ya. Bahkan bukan hanya KDRT, bukan hanya kekerasan, tetapi sampai kepada sesuatu yang sangat-sangat fatal, yaitu kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tentunya tidak ingin keluarga kita mengalami yang namanya trouble di dalam keluarga. Allah menghendaki di dalam kehidupan kita bagaimana keluarga dapat dibangun, keluarga yang harmonis, keluarga yang kuat, keluarga yang sungguh-sungguh mengerti akan tanggung jawab mereka masing-masing, baik suami, istri, anak, orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua, sehingga ada sebuah sinergi, ada sebuah kesatuan, ada sebuah kesehatian di tengah-tengah keluarga. Coba, cukup ya, nggak usah panjang-panjang, karena itu faktanya yang terjadi. Jadi ada seorang istri yang kemudian karena kekerasan rumah tangga pada akhirnya kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis, Bapak Ibu Saudara. Dipukul pakai apa? Palu, pakai mantel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki keluarga orang-orang percaya hidupnya diberkati di dalam, mari kita lihat kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-18. Allah itu sangat concern dengan yang namanya keluarga. Kalau kita lihat dari awal bagaimana Allah membentuk keluarga. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. Ternyata bukan Kejadian 3 rupa-rupanya, Kejadian pasal 2, saya salah ketik, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya
yang sepadan dengan dia. Firman Allah mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara, dan ketika Allah membentuk yang namanya lembaga pertama yaitu keluarga, kemudian Allah memberkatinya. Jadi desainnya Tuhan itu luar biasa. Supaya apa? Supaya keluarga kita itu keluarga yang diberkati, keluarga yang mendapatkan blessing. Pak Dedi biasanya mengatakan begitu ya. Saya kurang fasih Bapak Ibu Saudara. Mendapatkan blessing, mendapatkan berkat. Itulah rancangan Tuhan, blueprintnya Tuhan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah tidak menghendaki keluarga-keluarga kita kacau balau, tidak. Tetapi Allah merancangkan hal yang baik di dalam kehidupan kita bersama-sama. Ketika keluarga dipulihkan, tentunya dampaknya itu sangat besar Bapak Ibu Saudara. Gereja maju, gereja bertumbuh, pelayanan berkualitas. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Ketika keluarganya harmonis Bapak Ibu Saudara, pasti akan menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Bisa dibayangkan sekarang. Piye nek di dalam keluarga saya congkrah, tukaran, neng gereja males, melayani males, kan begitu. Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya Tuhan menghendaki bahwa keluarga kita diberkati, hidup kita diberkati, kita mendapatkan yang namanya blessing-nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, faktanya di poin berikutnya, banyak keluarga-keluarga yang mengalami ketidakharmonisan. Memang termasuk diantaranya adalah keluarga orang-orang percaya. Saudara-saudara, iblis sedang berusaha keras untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Oleh karena itu, kita mau belajar bersama-sama. Sekarang kita akan berbalik. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya mengambil perikop ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehadiran Yesus, saudara-saudara, memulihkan yang harusnya keluarga ini ketika melangsungkan pernikahan, mereka harusnya mengalami yang namanya struggle, mengalami yang namanya situasi kondisi yang sulit. Tetapi kehadiran Yesus membalikkan semuanya. Mari saya ajak Bapak Ibu menyimak bersama-sama perkawinan di Kana dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Pada hari yang ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ya apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan yang sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya
dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, bagaimana Yesus sangat concern dengan yang namanya keluarga. Mukjizat pertama, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, itu ada 7 mukjizat yang terjadi. Ya, mukjizat pertama dilakukan di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa yang dilakukan oleh Yesus bukan membangkitkan Lazarus, bukan memberi makan 5.000 orang, bukan menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa Yesus membuat mukjizat air menjadi anggur di tengah-tengah perkawinan, di tengah-tengah keluarga? Karena Allah sangat memperhatikan keluarga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah ini, kalau kita memperhatikan bersama-sama, mari kita akan lihat, khususnya kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi Bapak Ibu dan saya yang di sini, biasanya hidangannya kan, kemarin kebetulan saya jagung karena keponakan jadi manten di Solo, ya. Memang kalau ketika di Solo itu piring terbang sudah bisa ditebak, ya. Hidangannya kusdek, ya. Pertama kunjuan sudah disiapkan, kemudian snack, apalagi daharan, terus apa le? Bukan Bu, daharan apa? D, daharan terus oh iya, es krim, betul. Es, tutup, itu ya. Betul, terus kondur maksudnya gitu. Betul, apa ya Bu, orang Solo. Itu Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam adat istiadat kita, ya, kita ngundang orang, kita punya kerja, kita punya gawe, sementara tamu-tamu masih banyak dan hidangannya sudah habis, itu pasti akan jadi rasanan. Kalau saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho itu, kalau berbicara anggur, Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang Israel di sana, orang-orang Palestina, itu merupakan martabat mereka dipertaruhkan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini yang terjadi seperti itu. Nah, saya melihat di dalam firman Tuhan, anggur dalam Alkitab, khususnya kaitannya dengan keluarga, itu menggambarkan beberapa hal. Yang pertama, menggambarkan sukacita. Pertanyaannya bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu dan saya, apakah keluarga kita penuh dengan sukacita atau penuh dengan duka cita? Itu pertanyaannya. Yang kedua, berbicara tentang anggur, berbicara tentang kemanisan, kenikmatan, cinta kasih, kemesraan. Apakah keluarga kita demikian? Saya itu banyak belajar dari Pak Nuroso. Pak Nuroso itu dari dulu rukun, mimiran mintuno, kan begitu tau Pak? Kira rukun, Bapak Ibu Saudara. Rukun. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga itu harus rukun. Kemudian yang berikutnya berbicara tentang keharmonisan di dalam rumah tangga, Mazmur 128 itu. Kemudian berbicara tentang kelimpahan di dalam Amsal pasal 3 ayat 10. Kemudian yang terakhir berbicara tentang pujian atau kata-kata yang manis, kata-kata yang mesra, kata-kata yang indah di dalam keluarga. Nah, pertanyaannya di dalam keluarga kita bagaimana? Oh, bengok, apakah masih seperti ini? Kalau manggil istrinya, manggil say atau siapa? Bapak Ibu Saudara, jadi kan sudah. Itu gambarannya, gampangannya seperti itu. Tetapi memang esensinya adalah bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi, ya, di antara pasangan suami istri. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. 3 poin yang perlu kita renungkan
bersama-sama. Mari kita akan lihat bagaimana keluarga kita dipulihkan. Ketika kita mengalami persoalan, mengalami masalah di dalam hidup, momen Natal ini adalah momen bagaimana kita merefleksi diri dalam pengiringan kita kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Apakah sungguh-sungguh di dalam sebuah keluarga kita sudah mengalami yang namanya pemulihan secara utuh, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat yang pertama. Ini berbicara tentang mengundang. Memang di situ katanya mengundang, tetapi dari bahasa aslinya adalah memastikan Yesus itu hadir. Tetapi Yesus hadir bukan hanya sebagai tamu, bukan hanya sebagai satu sosok yang kemudian tidak punya peran, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengundang Yesus untuk apa? Memimpin di dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Itu hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Seringkali yang terjadi apa? Tuhan Yesus itu jadi ban serep. Tuhan Yesus jadi pemadam kebakaran. Kalau keluarganya sudah mengalami satu situasi kondisi yang sulit, kemudian baru kita datang kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, kalau kita lihat tadi ya, di dalam ayatnya yang kedua khususnya, Yesus dan murid-muridnya diundang juga di dalam perkawinan, ya, diundang juga ke perkawinan itu. Jadi dipastikan hadir. Dan bukan hanya hadir, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kemudian Yesus dibiarkan seperti ketika murid-muridnya diajak oleh Tuhan Yesus menyeberang di Danau Galilea. Di tengah-tengah danau apa yang terjadi? Yang terjadi badai kemudian melanda. Ketika badai melanda, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yesusnya tidur di gurita, murid-muridnya pontang-panting. Setelah semua usaha yang dilakukan mentok, kemudian baru bangunin, dan setengahnya laki. Oh, kamu tidak peduli kalau kita binasa. Bapak Ibu Saudara, kita keluarga-keluarga di dalam Kristus jangan sampai seperti itu. Ya, kita menempatkan Yesus itu bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai Tuhan yang punya otoritas, yang punya kuasa, yang sanggup memimpin kita, yang sanggup mengarahkan kehidupan kita, yang sanggup, Bapak Ibu Saudara, membawa kehidupan Bapak Ibu dan saya beserta keluarga untuk kita masuk di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat ayat 7 dan 8, di situ baru kemudian lewat seorang Maria, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Maria memberitahukan kepada Yesus bahwa anggurnya habis. Ini masalah besar, ini masalah martabat. Oleh karena itu, keluarga ini kemudian mencari solusi, mencari cara bagaimana mereka dapat selamat. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disinilah Yesus diberikan yang namanya otoritas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita berkeluarga juga demikian. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya bersama keluarga itu punya pergumulan. Memang setiap hari saya berusaha untuk mendoakan anak saya, walaupun sudah gede-gede ya. Yang satu masih kuliah, yang satu sudah bekerja, tetapi tetap saya doakan. Nah, satu hari anak saya yang besar itu kan saya memang minta keluar dari pekerjaan, Bapak Ibu, karena ada sesuatu hal. Nah, setelah keluar dari pekerjaan, kami bersama dengan keluarga itu berdoa bareng-bareng setiap sore. Beberapa hari saya mengambil waktu untuk merendahkan diri, berdoa, berpuasa. Saya katakan pada anak saya Chandrana, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kalau kita jalannya benar, jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Kamu nggak usah khawatir, ya. Tuhan pasti beri yang terbaik. Memang Bapak Ibu sempat tidak bekerja 4 hari.
Tetapi hari yang kelima dia dapat panggilan di salah satu perusahaan mebel di Semarang. Dan pagi-pagi dia wawancara. Setelah wawancara dia mengirim kabar pada saya, Pak, aku langsung kerja. Jadi bukan hanya wawancara terus masuknya kapan, tetapi kemudian langsung kerja. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Dalam segala situasi kondisi, bukan hanya saat kita terjepit, saat kita punya masalah, saat kita kepepet, bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tempatkan Yesus itu di dalam seluruh kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita. Itu yang Allah kehendaki bagi Bapak Ibu dan saya, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan diri sendiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh seorang Yosua, ya, Yosua itu sangat luar biasa. Ketika dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan kemudian masuk ke dalam tanah perjanjian, bagaimana seorang Yosua menantang kepada orang-orang Israel supaya apa? Supaya keluarga-keluarga itu mengutamakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya, menjadikan Tuhan itu yang utama di dalam kehidupannya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau belajar kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita bersama-sama belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, menempatkan Kristus, mengundang Kristus di seluruh area kehidupan kita. Bukan hanya membiarkan Yesus, Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi kondisi tertentu saja, tidak. Tetapi menjadikan Dia yang utama di dalam kehidupan kita. Mendidik anak, mengambil keputusan, bekerja, ya, ketika Bapak Ibu mencari nafkah, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan apapun, bagaimana dalam kehidupan kita selalu mendasarkan minta pimpinan Tuhan, sehingga kita tidak berjalan dengan keinginan kita sendiri. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mari kita akan lihat bersama-sama. Saya akan melihat dalam catatan karena saya memang mencatat beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua berbicara tentang ketaatan. Memang Bapak Ibu, bagian yang harus kita ambil ini Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita memastikan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, bagian yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita taat. Kalau kita lihat ada beberapa ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal, Maria, Yusuf itu adalah pribadi-pribadi yang taat. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19. Saya tidak tahan panas. Kipasnya kena di badan, tidak kena di kepala. Tapi puji Tuhan, silir dalamnya. Bapak Saudara, ayatnya yang ke-19 di situ dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Perhatikan, tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kemudian ayatnya yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, setelah seorang Yusuf mendapatkan mimpi, diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh malaikat Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf itu taat. Ayatnya yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi sebagai istrinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah salah satu bentuk bagaimana sebuah pengorbanan. Untuk apa? Untuk dia melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan melalui malaikat Tuhan. Ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita dibutuhkan yang namanya ketaatan. Maria adalah sosok yang taat.
ketika malaikat memberitahukan di dalam Injil Lukas bahwa dia akan mengandung, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, di situ juga dikatakan bahwa seorang Maria mengatakan, aku ini hamba, jadilah padaku menurut kehendak atau menurut perkataan. Ada sebuah ketaatan di dalam sebuah keluarga, tentunya harus dimulai dari kita. Ketaatan itu dimulai dari keluarga. Jika kita melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam Efesus pasalnya yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka dalam Efesus pasalnya yang kelima sampai nanti Efesus pasalnya yang keenam. Ini berbicara tentang ketaatan. Mari kita akan lihat bersama-sama. Suami, istri, anak, orang tua, dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarga kita ingin dipulihkan, harus dimulai dari keluarga. Keluarga itu mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24, Bapak Ibu Saudara, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan. Bagian yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita hidup di dalam ketaatan. Dimulai dari keluarga, istri, suami, anak, orang tua. Itu punya tanggung jawab masing-masing, punya tugas masing-masing sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seorang istri adalah seorang penolong. Seorang istri harus menghormati suami, firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita, karena posisi seorang istri adalah penolong, bagaimana seorang perempuan, seorang istri diciptakan untuk menolong suami. Jadi kalau saudara-saudara, khususnya ibu-ibu yang saat ini mungkin bekerja atau memiliki usaha, memiliki karir yang bagus, kita harus sadari bahwa kedudukan kita, posisi kita adalah sebagai penolong. Jadilah penolong yang baik di tengah-tengah keluarga. Untuk apa? Untuk menolong suami. Bapak Ibu Saudara, itu bagian yang pertama. Yang berikutnya, suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi wujud daripada mengasihi yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan, Kristus mewujudkannya dengan apa? Dengan rela berkorban, mati di atas kayu salib. Kasihnya Kristus bagi jemaat itu dibuktikan, diwujudkan dengan yang namanya pengorbanan. Ini artinya apa, Bapak Ibu yang saya kasihi? Artinya di dalam kehidupan kita sebagai laki-laki, sebagai kaum pria, kita punya tanggung jawab di dalam keluarga. Rela berkorban, ya, bertanggung jawab. Kalau kita sudah punya istri, sudah punya anak, berarti tanggung jawab kita bertambah. Ketika kita masih bujang, kita harus bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Kalau kita belum bisa bertanggung jawab kepada orang lain, ya jangan menikah dulu. Nanti keluarganya bisa terlantar. Ya iya. Mungkin kalau masa pacaran kan sudah cinta buta, sehingga apa yang dilakukan? Wes pokoknya seneng, ya, sehingga tidak kemudian melihat nanti ke depannya bagaimana. Bapak Ibu Saudara, tidak kemudian cukup dengan yang namanya cinta. Ya, ketika masuk dalam rumah tangga membutuhkan yang namanya banyak hal, perhatian, kasih sayang, kebesaran hati, kemudian apa? Materi. Untuk apa? Untuk kelangsungan sebuah rumah tangga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu seorang suami harus bertanggung jawab, rela berkorban, ya.
Bagaimana bertanggung jawab kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga, tentunya demikian. Kemudian mari kita lihat, kita masuk ke dalam pasal yang ke-6 dari Efesus, pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau keluarga kita ingin senantiasa utuh, murni, ketika ada masalah dalam keluarga, ada hubungan yang kurang baik, kita belajar dari seorang Yusuf itu, Bapak Ibu Saudara. Yusuf itu luar biasa. Dia tidak mau mencemarkan Maria di depan umum. Artinya apa? Dia bisa menjaga rahasia. Jadi rahasia rumah tangga tidak dibawa kemana-mana. Dia bisa menjaganya dengan baik. Kalau dalam ayat ini berbicara memang tentang anak, maksud saya, Bapak Ibu Saudara. Anak menghormati orang tua, mentaati orang tua. Anak-anak jangan kemudian memberontak kepada orang tua, tetapi menghormati orang tua. Karena kebahagiaan anak bisa diperoleh, bisa didapatkan ketika memiliki relasi dengan orang tua yang ideal. Hal ini penting, Bapak Saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari beberapa ayat ini, ayatnya yang ketiga ya, dari pasal 6 disebutkan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ketika di dalam sebuah keluarga hubungan kita tidak harmonis, bagaimana kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan? Tentunya tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Tidak akan tercapai hal itu. Makanya bagaimana anak-anak mentaati, menghormati orang tua. Kemudian yang ayatnya yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran nasihat Tuhan. Kita orang tua punya tanggung jawab, punya kewajiban. Sekarang Bapak Ibu Saudara, tantangan kita sangat luar biasa. Karena apa? Karena sekarang gadget itu pengaruhnya sangat luar biasa. Saya menyampaikan di KPW tentang menyiapkan generasi yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, termasuk di dalamnya. Ketika kita lihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19 kalau salah, bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak, memberkati anak-anak, mendoakan anak-anak. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita orang tua di dalam ayat-ayat ini kita dinasihatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran nasihat Tuhan. Didik memang bukan hanya di gereja. Ya, di gereja memang bagian untuk mendidik, Bapak Ibu. Bagian tempat untuk mendidik. Di gereja iya. Makanya anak-anak dibiasakan sekolah minggu. Yang pemuda-pemuda dibiasakan ikut PKMB, ya, itu penting. Karena apa? Kalau dari dini, dari awal kita membentuk anak-anak demikian, pasti anak-anak akan bertumbuh. Nanti besar, istilahnya tidak malai, ya, tidak membuat kewalahan orang tua. Jadi kita bisa mendidik sejak dini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mendidik. Jangan kemudian kita membuat anak-anak itu jengkel, marah, membuat anak-anak kecewa, membuat anak-anak pahit, membuat anak-anak sakit hati. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita mendidik mereka, mengajar mereka. Ya, praktisnya di rumah, orang tua seperti tadi Yosua itu mendidik. Yosua itu jadi teladan. Yosua itu memberikan sebuah contoh kepada orang-orang Israel. Aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua itu memberikan contoh terlebih dahulu, memberikan teladan terlebih dahulu. Nah, kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga harus demikian, jadi contoh bagi anak-anak. Jangan malas beribadah, jangan malas berdoa.
Jangan malas memuji anak-anak, jangan malas kemudian menasihati mereka. Kita ini harus jadi contoh di tengah-tengah keluarga, jadi teladan bagi anak-anak. Itu yang harus kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mendidik, mengajar mereka, menasihati mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah berbicara tentang ketaatan yang dimulai dari yang namanya keluarga. Kalau tadi di dalam kebenaran firman Tuhan, seorang Maria itu mengatakan apapun yang dikatakannya perbuatnya. Coba kita ingat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Bapak Ibu bisa kembali ke sana. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ayatnya yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Setelah itu Bapak Ibu saudara, Yesuslah yang memegang kendali jalannya pesta. Yesus yang kemudian berotoritas di tengah-tengah keluarga itu, sehingga keluarga itu mengalami yang namanya pemulihan, tidak mengalami dipermalukan, tetapi Tuhan menghindarkan dari semuanya itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, mari kita akan lihat beberapa hal yang perlu kita simak. Kita melakukan bagian kita dengan setia. Kalau hubungan dalam sebuah keluarga, Bapak Ibu saudara, suami istri, anak orang tua sedang tidak baik, bukan kemudian kita diam saja. Ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Seringkali kita harus mengalah, seringkali kita harus melakukan segala sesuatu yang mungkin secara daging itu berat. Bapak Ibu saudara, mengampuni misalnya, itu sesuatu yang sangat berat. Tetapi saudara-saudara, perintah Tuhan, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan itu tidak berat. Kita diberikan yang namanya kekuatan, kita diberikan yang namanya kecakapan. Ayat 7 dan 8 yang tadi sudah saya baca, Bapak Ibu saudara, ini bagian kita harus memiliki hati seorang hamba yang tunduk, yang taat, yang melakukan bagian kita dengan setia. Ayat 7 dan 8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita jangan kemudian beranggapan mencari air seperti di sini, Bapak Ibu. Di dekat itu ada sumur ya, dan sumurnya cetek ya, tinggal ngambil saja, tinggal naruh. Nah ini dalam konteks di Palestina, di Israel, Bapak Ibu, tidak gampang, di padang gurun. Dan itu yang namanya tempayannya itu gede, Bapak Ibu saudara, besar sekali ya. Bahkan tadi jumlahnya berapa Bapak Ibu saudara tempayan-tempayannya? 7 tempayan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi bukan hal yang mudah. Tetapi pelayan-pelayan ini mereka taat melakukan bagiannya. Suruh kemudian mencedok, loh masih air loh, masih air Bapak Ibu, bukan belum menjadi anggur, tetapi mereka juga melakukan bagiannya. Mereka melangkah dengan iman. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam keutuhan sebuah keluarga, kita dibutuhkan yang namanya kerendahan hati, kesetiaan untuk melakukan bagian kita. Bapak Ibu tahu ya, orang-orang yang menang menghadapi masalah-masalah yang rumit dalam keluarga itu dimulai dari mana? Ya dimulai dari sebuah keluarga. Mereka tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menganggap diri benar, tidak menyombongkan diri, tetapi mereka saling mencari titik temu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan mengingatkan kita, mengarahkan kita, disitulah kita harus melakukan bagian kita. Ketika kita melakukan bagian kita, tentunya Allah itu turut bekerja, Bapak Ibu saudara, dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Artinya apa? Artinya saya, saudara, melakukan bagian kita. Saya pernah punya hubungan yang tidak baik dengan seorang hamba Tuhan. Itu bertahun-tahun saya lakukan berusaha. Sampai di satu titik saya ditegur oleh firman Tuhan.
saya diajar oleh situasi kondisi di mana Allah itu mengingatkan apa yang telah saya alami, apa yang telah saya lakukan. Pada waktu itu saya beranggapan saya paling benar. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang Daud, ya, Daud kan dikejar-kejar sama Saul. Nah, Daud itu mau balas gampang sekali, tetapi kesempatan itu tidak digunakan. Daud menyadari bahwa seorang Saul bagaimanapun adalah hamba seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, sehingga dia tidak berani untuk membalas. Bahkan dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat, dia tidak mau membalas dendam, tetapi dia menghindar, dia menyerahkannya. Bagaimana Allah itu kemudian menyatakan kuasanya bagi kehidupan seorang Saul, yang akhirnya juga Bapak Ibu kalau kita lihat Saul matinya mengenaskan dan Daud tetap tenang. Ketika saya ditegur oleh firman Tuhan, pada akhirnya saya menemui hamba Tuhan, saya menangis betul. Saya mengatakan bahwa saya bersalah, saya berdosa, saya minta ampun. Setelah hari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan, memberikan damai, memberikan sejahtera, memberikan ketenangan. Jadi sebelumnya saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, tidak kemudian merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kehidupan saya itu, kalau boleh katakan, ketuluh-tuluh orang Jawa ya. Masalah demi masalah itu terjadi, dan itu tidak pernah saya sangka, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah peristiwa itu, saya ada damai, saya bisa menangis di hadapan Tuhan, saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu menjamah hati saya mengalami sebuah pemulihan. Dan setelah berjalannya waktu, bagaimana sedikit demi sedikit saya dan keluarga akhirnya dipulihkan. Bapak Ibu tahu, saya bersama istri itu mengalami masalah-masalah yang berat, termasuk yang sudah pernah saya saksikan, termasuk masalah anak saya si Chandra yang pernah masuk ICU. Itu salah satu rentetan dari peristiwa-peristiwa yang saya alami. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih, bagian saya adalah merendahkan diri, meminta ampun, meminta maaf, menyelesaikan. Itu saya lakukan, Bapak Ibu saudara. Karena saya ingin menggenapi, saya ingin melakukan apa yang menjadi bagian saya yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan bagian kita dengan segala ketaatan. Kalau Bapak Ibu saudara di dalam hubungan dalam sebuah keluarga sedang mengalami masalah, jangan kemudian dibiarkan. Mari kita akan saling merendahkan diri, saling introspeksi, saling menerima kekurangan Bapak Ibu saudara, menerima satu dengan yang lain. Kalau menerima kelebihan dari pasangan gampang, tetapi menerima kekurangan bukan sesuatu yang mudah. Kita harus dapat menerima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melakukan bagian kita dengan penuh kesetiaan. Yang bagian berikutnya, saya masuk ke dalam kesimpulan. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama. Yang itu kesimpulan apa pada sore hari ini? Tuhan Yesus memiliki perhatian yang khusus kepada keluarga. Dari 7 mukjizat yang dilakukan dalam Injil Yohanes, yang pertama dilakukan bukan membangkitkan Lazarus. Memang penutupnya juga di dalam keluarga. Saudara-saudara, penutupnya memang di dalam keluarga, tetapi dimulai di tengah-tengah keluarga, ya, untuk keutuhan keluarga. Tuhan tidak menghendaki keluarga mengalami kehancuran. Jika keluarga kita saat ini sedang menghadapi masalah, Tuhan rindu, Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita, keluarga kita tentunya, kita mengalami yang namanya pemulihan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengundang Yesus. Kita tempatkan Dia yang utama di dalam kehidupan kita. Kita taati segala perintahnya, dan kita lakukan bagian kita supaya pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Natal menjadi momen yang sangat penting untuk kita boleh menerima pemulihan, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari pribadi-pribadi kita,
suami istri, anak orang tua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kita boleh menjadi saksi dan Bapak Ibu menjadi berkat dalam keluarga, dalam gereja, bahkan kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih, kami bersyukur pada sore hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus membangun kami, mengingatkan kami, yang terus mengajar kami, ya Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami pada sore hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian yang sangat indah. Keluargaku adalah surga, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah Tuhan dan Raja-Ku. Kita pujikan pujian yang menjadi respon kita bersama-sama. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling seisi rumahku, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling sama-sama.
kesempatan kepada MC untuk melanjutkan acara berikutnya. Oke, terus selanjutnya mari kita siapkan persembahan kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan pujikan lagu Begitu Besar Kasih Allah kepada kita. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti akan meminta-minta, dan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan sampaikan untuk mengingatkan oleh kami. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, dan Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Ucap syukur Bapa untuk saat ini, buat terus memberkati kami dengan segala berkat yang berkelimpahan. Untuk saat ini Tuhan kami boleh merayakan Natal di tempat ini. Kami berkat dari Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu saat ini. Kau berikan cuaca yang baik pada saat ini. Terima kasih Bapak. Dan pada saat ini Tuhan kami boleh mempersembahkan persembahan ini Tuhan hadirat-Mu untuk kami boleh pakai permasalahan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampuni Tuhan atas segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Terus selanjutnya kita akan memasuki prosesi malam kudus. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah menerima nilai Natal? Kalau yang belum mungkin bisa dibagikan. Yang belum mendapatkan ada?
memasuki prosesi Malam Kudus. Kita akan pujikan lagu Malam Kudus NP 44. Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus lahir. Singer akan terus menyanyikan pujian ini. Dengan kasih untuk maju ke depan menyalakan lilin yang pertama Tuhan Natal TPW Pucang Gading tahun 2023, yaitu Bapak Setiadi Kemawan. Persilahkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Di sore hari ini kami boleh
meringati momen kelahiranmu ke dunia Tuhan. Itu sebagai bentuk kasih-Mu yang besar atas setiap hidup umat manusia, di mana kami ini Tuhan yang sudah ada di dalam kuasa dosa, sehingga kami harusnya mati binasa secara kekal. Tetapi karena kasih anugerah-Mu yang besar, Kau turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami yang percaya kepada-Mu, sehingga kami Tuhan dipulihkan dan dibebaskan dari kuasa dosa, sehingga kami boleh menerima berkat sesuai dengan rancangan yang sudah Tuhan tetapkan dalam setiap hidup umat manusia. Terima kasih Tuhan, momen yang sungguh-sungguh membuat kami ini boleh mengucap syukur tiada terkira karena kasih anugerah Tuhan yang senantiasa dicurahkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk setiap perlindungan yang Kau berikan, dan terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan usaha kami. Kami bersyukur juga Tuhan yang senantiasa menolong di dalam kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang hadir, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan boleh dimatikan lampunya. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya kita akan disambut oleh Ketua Panitia Natal TPW Pusat Kediri tahun 2023, yaitu Bapak Setiadi Darmawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Pendeta Kimping Cokromoyo, Bapak Pendeta Joshua Nugroho, Bapak Pendeta Muda Stefanus Dahulu, dan Bapak Pendeta Muda Dewi Katar. Terima kasih atas waktu dan kedatangannya di tempat ini. Juga saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Sutarman selaku RT 2 RW 19 Kebon Praja Selatan Raya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Juga kepada jajaran polisian dari Polsek Nanggen yang sudah memberikan waktu dan perhatiannya terhadap acara ini, kami juga ucapkan terima kasih. Juga kepada segenap panitia yang sudah mencurahkan segenap pikiran, upaya, dan tenaga sehingga terselenggara acara Natal hari. Puji syukur pada Tuhan yang pada saat ini bisa berkumpul memuji Tuhan dalam perayaan Natal hari ini di TPW Pecanggadi dan diberi kelancaran. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema yang diangkat pada Natal tahun 2023 ini, yaitu kedatangannya membawa pemulihan bagi keluarga yang diambil dari Yeremia 13 ayat 3, di mana kelahiran Yesus memberikan sukacita bagi umat Kristiani. Dan sukacita yang sama juga diharapkan dapat dirasakan bagi yang berkeyakinan lain. Meskipun kita bukan saudara seiman, tetapi kita saudara semanusiaan, sebangsa dan setanah air. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Panitia Natal TPW Pecanggadi tahun 2023. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf jika ada salah kata dalam ucapan dan perkataan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terus selanjutnya penyerahan kenang-kenangan oleh Ketua Panitia Natal 2023 Bapak Wawan kepada pembicara Natal 2023. Dimohon untuk Pendeta Muda Stefanus bisa naik ke atas panggung.
penyerahan kadang-kadang. Sini. Habis lagi Mas. Selanjutnya, sambutan Ketua RT 2 RW 19 Bapak Citarman. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Yosua Groho, yang kami hormati Bapak Stefanus, juga Bapak Dedi Katarso. Untuk yang pertama-tama, ya puji syukur, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Pagi ini, sore ini kita berkumpul di sini dalam acara untuk perayaan menyambut Hari Raya Natal 2023. Saya mewakili dari KRT-an, mungkin nggak bisa banyak membantu, hanya ikut mendoakan dan mengucapkan selamat Hari Raya Natal di tahun 2023. Dan saya mendoakan acara pada hari ini berjalan dengan keadaan lancar. Dan untuk selanjutnya terkait untuk sambutan saya mungkin nggak terlalu panjang lebar. Intinya saya menghimbau dan mengajak untuk menjaga satu kerukunan, kita saling menghormati dan saling berkomunikasi agar terjalin perdamaian. Ya, meskipun dalam lingkup KRT-an paling tidak kita kalau ada komunikasi ataupun saling menghargai, maka kita ikut berkontribusi untuk perdamaian dunia, ya Pak. Ya, apalagi ini musimnya musim politik. Ya, saya menghimbau ya, biarpun nanti kita berbeda pilihan, jangan sampai ada mungkin perselisihan atau perpecahan antara sesama ataupun kita yang seiman ibaratnya ataupun yang berbeda keyakinan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, demikian mungkin tak perlu panjang lebar yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mewakili atas warga mengucapkan selamat bersuka cita menyambut perayaan Natal di tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Selanjutnya pengumuman akan dibacakan oleh Pak Pendeta Muda Dedi Katarso. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah ada di penghujung acara. Bapak Ibu diberkati Tuhan sore hari ini. Ucap syukur. Terima kasih Pak Pendeta Muda Stefanus atas berkat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa ini bukan satu kebetulan kalau tema ini dipilih supaya hidup kita, khususnya keluarga kita, menjadi keluarga yang semakin kuat, semakin diberkati Tuhan, dan juga berkontribusi. Kita bertumbuh sesuai dengan visi dan misi dari gereja kita TPU Canggading, menjadi jemaat Tuhan yang dewasa yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ketua RT di lingkungan Kebon Projo Selatan ini yang sudah rawuh, dan juga atensi dari aparat keamanan dari Polsek juga sudah hadir, boleh membantu kita untuk penjaga keamanan, dan juga kerawan Bapak Ibu semuanya. Nah, kiranya kasih Kristus menyertai dan memberkati Bapak Ibu semuanya. Pengumuman yang akan saya sampaikan, besok tetap ada ibadah
pagi. Jadi jangan lupa setelah acara ini besok udah libur, tetap ada ibadah minggu setengah 8, kemudian ada sekolah minggu juga. Lalu saya sampaikan bahwa minggu depan tanggal 17 setelah setelah ibadah pagi ada Natal sekolah minggu. Ya, nanti Bapak Ibu yang punya putra putri dari usia dini sampai remaja bisa mengikuti Natal sekolah minggu. Nanti ada yang jadi Santa Claus. Pak Wawan sudah siap karena kostumnya sudah ada. Ya, pokoknya anak-anak nanti juga akan bersuka cita dan diberkati semuanya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga Bapak Diakon Gatot, Bapak Diakon Aris yang sudah hadir sama-sama di tempat ini. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam pelayanan Bapak Ibu semuanya. Baik, apakah ada yang baru pertama kali hadir di TPW ini? Mungkin yang belum saya sambut. Saya lihat ada Bapak Joni bersama Ibu ya. Terima kasih atas kerahuannya ya. Tuhan Yesus berkati. Ada lagi? Ada Bapak Dani bersama Ibu. Terima kasih Pak. Ada juga, itu saudara atau temannya Mbak Amel? Mas siapa? Delon. Mas Delon ya. Terima kasih Mas Delon boleh hadir bersama-sama dengan kami. Saya juga mengundang Mas Delon bisa juga boleh bersama-sama di dalam ibadah, maupun saya mengundang ada persekutuan PKMB di gereja GTP Pucang Gading ini setiap hari Senin jam 6. Saya mengundang bisa gabung bersama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Saat ini kita akan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Acara ini sudah selesai, sudah dari awal sampai akhir Tuhan menyertai berkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama sebelum nanti kita akan mengakhiri, sekaligus nanti akan beramah tamah. Saya akan menutup dalam doa ucapan syukur, nanti Bapak Gembala yang akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi namamu Bapa di surga. Di sore hari ini, sore yang cerah, di mana kami boleh bersuka cita berhimpun bersama-sama dengan jemaat Tuhan di TPW Pucang Gading ini dalam rangka perayaan Natal di tahun 2023 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap kami, setiap para pelayan yang sudah mempersiapkan, juga setiap jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama hadir di tempat ini melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, khususnya setiap keluarga-keluarga di dalam Kristus. Bagaimana kami ini Tuhan boleh mengucap syukur kehadiran-Mu dalam hidup keluarga kami masing-masing, membawa satu pemulihan ketika hidup kami ya Tuhan senantiasa mengundang Engkau hadir dan ya Tuhan beracara di dalam setiap keluarga kami. Bagaimana setiap kami ini juga boleh berjalan di dalam ketaatan untuk melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menolong memberkati setiap keluarga kami lepas pribadi. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Stefanus Rayu Putra yang sudah memberkati kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan mengurapi di dalam pelayanannya, khususnya menjadi asisten gembala di GBI Trogomulyo. Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan karya pengembalaannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sore hari ini mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu, baik secara rohani, dan saat ini juga sebentar kami akan menikmati berkat jasmani yang sudah disediakan. Biarlah Tuhan jamah memberkati, menjadi kekuatan kesehatan tubuh kami ini Tuhan. Kami bersyukur cuaca yang baik, yang cerah, dan keamanan, kondisi lingkungan yang aman, terkendali, terlebih lingkungan juga boleh berkontribusi hadir di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami bawa bangsa dan negara kami di dalam konstelasi politik yang menjelang pemilu di awal tahun 2024. Tuhan tetap pegang kendali, dijauhkan dari segala bentuk perpecahan, anarkisme ya Tuhan, supaya bangsa kami ini Tuhan tetap utuh, kokoh, menjadi bangsa yang kuat. Memberkati Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin bangsa kami, diberikan hikmat marifat di dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan, juga dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik dalam bentuk terorisme apapun ya Tuhan. Tuhan berkati juga sampai pemilu nanti ditetapkan.
Tuhan yang menentukan, memberikan kami pemimpin yang tepat, yang terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia di tahun 2024 sampai 2029. Terima kasih Tuhan, Kau berkati aparatur pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kau berkati khususnya Tuhan Kabupaten Demak, Ibu Bupati, Kecamatan Meragen, khususnya di desa Kebon Batur ini. Kami berdoa untuk Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, LPNK, Babinsa, semuanya ditolong Tuhan. Berkati ya Tuhan, jemaatmu, umatmu di Tebujang Gading ini. Kami juga boleh bersinergi bersama dengan masyarakat di sekitar sini Tuhan, di Kebon Rojo Selatan ini. Depan, belakang, kanan, kiri kami boleh saling mengasihi, saling menghargai. Ada toleransi ya, anak umat beragama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri acara perayaan Natal. Kami akan beramah-tamah dan juga kepulangan kami. Tuhan yang menolong, Tuhan memimpin, mengantar kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita, membawa berkat daripada Engkau. Pertemukan kembali kami Tuhan di waktu besok, di mana kami juga akan mengikuti ibadah pagi dan juga sekolah minggu. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah perayaan Natal pada sore hari ini, menerima berkat dari firman Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, berkasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dengan berhubungan dengan Roh Kudus yang terus akan menunjang perjalanan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, Haleluya, Haleluya, Amin. Mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Demikianlah ibadah Natal pada malam hari ini. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospera Navidad, Feliz Navidad. Bisa masuk ke dalam ruangan utama, ruangan samping untuk beramah-tamah